ada ahlul bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al-aqaidiyah wa ahlul bid'ah al-siyasiyah. Ana aqul bainana wa bainakum as-salaf, bainana wa bainakum al-kutub, kana fayaqul al-bid'ah bainana wa bainakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Sekarang kita masuki matan yang berikutnya. Qala Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, karena matan Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya siapa? Karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih. Kata beliau, amma ba'd, disimak ya, yang matannya itu yang di dalam kotak itu. Fa hadza i'tiqadul firqatin najiyah al-mansurah ila qiyamis saah. Kata beliau, adapun setelah itu, ini termasuk thariqah dalam bahasa Arab. Seringnya, dan antum perhatikan baik-baik, setelah amma ba'du pasti ada fa di situ. Amma ba'd fa inna asdaqal hadis, amma ba'd fa inna khairal kalam. Ada fa-nya kan? Fa apa di situ? Para ulama telah menjelaskan, fa itu adalah fa yang fungsinya adalah mengikat jawab syarat. Paham ya? Nah, aslinya mahma yakun min syai'in ba'du. Fa hadza gitu biasanya. Paham ya? Nah, antum lihat sendiri dalam kitab-kitab nahwu dibahas sana amma ba'du itu, nah barakallahu maknanya adalah mahma yakun min syai'in ba'du. Adapun setelah itu. Paham ya? Fa maka, nah itu. Mafhum? Ya, jadi sebagai jawabannya dengan diikat dengan fa tersebut. Kita lihat, fa hadza i'tiqadul firqatin najiyatil mansurah ila qiyamis saah. Inilah keyakinan kelompok yang selamat, yang ditolong sampai hari kiamat. Kelompok apa ini? Kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-firqatun najiyah atau Ifatul Mansurah, yang Rasulullah sabdakan dalam hadis yang sahih. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum wa la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dzalik. Dalam riwayat yang lain ada tambahan wa hum 'ala dzalik. Paham ya? Nah, artinya apa barakallahu fiik? Bahwasanya yang beliau jelaskan di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan mukaddimah yang dilewatin, kemudian beliau akan menjelaskan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah akidah ini. Ya. Nah, sehingga yang dimaksud dengan al-firqatun najiyah adalah apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Ifatu al-Mansurah, yang sudah kami bacakan hadisnya tadi itu, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Senantiasa ada dari sekelompok umatku sekumpulan yang mereka unggul, tampil, nampak di atas al-haq. Diperhatikan itu ya. Siapa itu? Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Kemudian apa kata beliau alaihi wasallam? La yadurruhum man khalafahum wa la yadurruhum man khadalahum. Tidak membahayakan orang-orang yang menyelisih Ahlus Sunnah, dan juga tidak membahayakan orang-orang yang merendahkan, mengejek Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lihat itu. Jadi kalau cuma ejekan, cacian, makian itu biasa, wajar. Karena apa? Selama orang itu di atas al-haq, di atas Al-Quran Sunnah, itu ejekan-ejekan pasti ada. Pasti caci maki itu ada. Apalagi di kampung yang campur baur dengan masyarakat. Ujian demi ujian pasti antum rasakan nanti. Mulai dari keluarga, dari pakaian dikritik, ya kan? Akhwat bercanda dikritik, ya kan? Ikhwah berjenggot dikritik, ya kan? Celana cingkrang dikritik. Tapi sudah kita ingatkan cara menjawabnya. Kalau diajak-ajak dikritik itu enggak perlu dengan arogan, enggak perlu dengan frontal, jawab dengan halus tapi ngena gitu loh. Paham ya? Misalkan kita lagi di forum, biasanya kumpulan kan, kumpulan RT atau RW biasanya kan. Kamu ada yang ngejek. Biasanya ngejek dengan suara apa? Suara kambing biasanya. Ini biasanya kan. Nah, caranya itu kalau antum tersinggung, tidak usah arogan, frontal, cukup antum katakan, setahu kami, ya kan, di forum ini nggak ada kambing, tapi kok ada suara kambing ya? Kena dia, mentalnya kena dia nanti. Wah ternyata gitu. Nggak usah pakai
frontal. Cukup ngomong gitu, orang yang bilang mbek itu kena dia. Karena di forum itu manusia semua kan. Kok ada suara kambing? Kambingnya siapa? Iya kan? Yang ngejek-ngejek Ahlus Sunnah yang berjenggot, iya kan? Dengan suara kambing tadi sebutkan aja. Di forum ini setahu kami enggak ada kambing, tapi kok ada suara kambing ya? Ya kena dia orang yang ngejek tadi itu. Ini termasuk trik dalam apa? Menolak dengan cara yang halus tapi mengena gitu loh. Enggak usah teriak-teriak kemudian arogan, kelahi, ribut, enggak usah. Mafhum? Dengan cara terbaik bagaimana? Paham seperti itu, na'am. Kalau misalkan enggak perlu ditanggapi, enggak bertanggapin. Kadang dibilang celana cingkrang, dibilang apa? Kebanjiran, istri bercadar dibilang ninja, itu udah wajar kalau di kampung itu. Paham ya? Jangan sampai membuat antum lemah. Kemudian apa? Mundur, patah semangat, banting, setir. Jangan. Santai aja. Kalau cuma cacian makian yang tidak ada benarnya itu biarkan aja. Paham ya? Di kampung wajar seperti itu. Nah, kalau di pondok memang enggak kedengaran. Kalau di kampung, di masyarakat itu sering dengar itu. Ya, maksudnya orang-orang yang masih apa? Tidak suka dengan dakwah as-sunnah. Naam. Apa kata beliau alaihi wasallam dalam hadis tadi itu? Sampai datang hari kiamat. Kita lihat syarahnya. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan asbahullah, amma ba'd hadhil kalimatu yu'ta biha lil intiqal min uslubin ila uslubin akhar. Naam. Artinya apa barakallahu fiik? Diperhatikan baik-baik. Ucapan nama ba'du ini adalah suatu kata yang didatangkan dengannya untuk perpindahan dari suatu uslub ke uslub yang lain. Dari suatu pembahasan kepada pembahasan yang lain. Makanya biasanya kalau ada muqaddimah itu setelah amma ba'd ada fa. Ya kan? Adapun setelah itu adalah itu. Mafhum? Nah, kita lihat. Maknanya apa? Mahma yakun min syai'in, disebutkan sini. Mahma yakun syai'in. Jadi amma itu mahma yakun syai'in, ba'du setelahnya. Mahma yakun syai'in, adapun setelahnya. Seperti itu ya. Adapun sesuatu yang setelahnya adalah wa yustahabbu biha fil khutab wal mukatabat. Nah, dan dianjurkan untuk mengawali dengan muqaddimah tadi itu di dalam khutbah-khutbah dan juga dalam mukatabat, tulisan-tulisan, surat-surat. Iktidaan bin Nabi, perhatikan ini, dalam rangka mencontoh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam haitsu kana yaf'alu dzalik, yang mana beliau pada waktu itu senantiasa melakukan hal tersebut ketika berkhutbah, ketika menulis surat ada muqaddimahnya. Innal hamdalillah nahmadu ta'ala sampai nanti ada lafaz amma ba'd fa inna asdaqal hadits ila akhirih. Mafhum? Naam, kita lihat berikutnya disimak. Fa hadza, maka ini adalah isyaratun ila ma tadamanathu hadhihi risalah, mengisyaratkan kepada apa? Apa yang dikandung oleh artikel atau tulisan Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini. Wahtawat alaihi, dan apa yang dikandung oleh artikel tulisan tersebut minal aqaid, berupa aqaid atau aqaid, jamak dari aqidah, berupa keyakinan-keyakinan al-imaniyah yang berkaitan masalah iman, allati ajmaluha, yang mana apa? Barakallahu fiik, yang paling globalnya atau kesimpulannya, yang beliau globalkan dengan ucapan beliau wa huwal imanu billah. Nanti kita lewat satu persatu nanti. Wa huwal imanu billah. Bahwasanya termasuk daripada keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan al-firqatun najiyah, at-taifatul mansurah adalah apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman yang 6 itu. Yang pertama apa? Beriman kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya termasuk sunnatullah jalla wa ala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam terpecah menjadi berapa golongan? 73 golongan. 73 kelompok. Apa kata Rasulullah SAW? Iftaraqatul yahud ala ihda wa sab'ina firqah wa iftaraqatul nasara ala sintain wa sab'ina firqah wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala thalathin wa sab'ina firqah kulluhum finnar illa wahidah. Lihat itu. Orang Yahud akan berpecah belah menjadi 70 berapa? Perhatikan, 71 golongan. Orang-orang Nasara akan berpecah belah menjadi 72 golongan dan akan berpecah belah umatku menjadi 73 golongan. Mereka semuanya mendapatkan ancaman neraka. Mendapatkan ancaman neraka. Semuanya. Paham ya?
Nah, illa wahidah, kecuali satu. Kecuali satu. Nah, kemudian para sahabat bertanya. Man hum ya Rasulullah? Siapa satu tersebut ya Rasulullah? Dan riwayat, man hiya ya Rasulullah? Siapa kelompok yang selamat tersebut ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah alaihi wassalatu wassalam? Man kana misl ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Yaitu orang yang seperti aku pada hari ini dan para sahabatku. Itu yang selamat. Yang dikenal dengan apa? Al-firqatu an-najiyah, at-taifatu al-mansurah, ahlus sunnati wal jamaah. Mencontoh, meniti, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaulan wa amalan wa i'tiqadan, secara ucapan, amalan dan keyakinan, bukan sebatas pengakuan saja. Mafhum insyaallah? Karena banyak orang yang mengaku-ngaku kami ada kelompok yang selamat, firqatun najiyah, kami ahlus sunnati wal jamaah, kami sunniyun salafiyun katanya. Nah, diperhatikan. Sunniyun salafiyun katanya. Tapi hanya omong kosong saja. Bermodalkan pengakuan saja. Paham ya? Itu enggak diterima. Kullun yad'i waslan bilaila wa laila la tuqiru lahum bidzaka. Setiap orang mengaku-ngaku dirinya punya hubungan cinta dengan Laila, sedangkan Laila tidak mengakui hubungan tersebut. Setiap orang ngaku-ngaku dirinya ahlus sunnah, tapi ahlus sunnah berlepas diri dari pengakuan tersebut. Karena apa? Hanya omong kosong saja. Pastikan kita sebagai seorang sunni salafi menisbahkan diri kepada sunnah dan menisbahkan diri pada salaf, jangan sekedar omong kosong saja. Pastikan kita bisa barakallahu fiik mengamalkan ucapannya, keyakinannya dan juga apa? Barakallahu fiik perbuatannya. Qaulan wa amalan wa i'tiqadan, ucapan, amalan dan keyakinannya. Karena banyak di luar sana hizbiyun, itu setiap hizbiyun, sebagian mereka mengatakan kami ahlus sunnah. Orang IM di zaman IM, Ikhwal Muslimin, udah kelompok sesat loh padahal. Mereka apa? Menatasnamakan salafiyun di sana itu. Ada juga di sana di Yaman partai loh ya, partai kan hizbi, ya kan? Mengatasnamakan Hizbur Rasyad As-Salafi, Hizbu Ar-Rasyad As-Salafi. Paham ya? Partainya orang-orang barakallahu fiik, hizbiyun yang di Yaman sana mengatasnamakan Hizbu Ar-Rasyad As-Salafi. Lihat, partai As-Salafi gimana? Allahul musta'an. Nah, hati-hati barakallahu fiik, kalau cuma menisbahkan banyak. Cuman yang sesuai dengan realita dan kenyataan itu sedikit. Disaring, ditamhis, disaring oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang kokoh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, mana yang sekedar ngomong saja. Kita lihat sini. I'tiqadun masdar i'taqada. Diperhatikan ini ya. I'tiqadun masdar dari i'taqada. I'taqada ya'taqidu i'tiqadan. Yang belajar nahwu sudah paham itu. Paham ya? I'taqada ya'taqidu i'tiqadan, masdar. Naam, i'taqada kada idza ittakhadahu aqidatan. Lihat ini. Seseorang i'taqada seperti ini, meyakini seperti ini, maksudnya apabila dia menjadikan itu sebagai keyakinannya. Paham? Naam, i'taqadtu, aku meyakini. Wal aqidah, apa itu aqidah? Disimak itu. Hiya ma yaqudu 'alaihi al-mar'u qalbahu. Akidah itu sesuatu yang seseorang itu mengikat padanya hatinya. Keyakinan. Jadi orang kalau udah punya keyakinan, itu keyakinannya. Mengikat hatinya dengan sesuatu tersebut. Itu namanya akidah, keyakinan. Terjemahan bebasnya keyakinan itu aja ya. Nah, biar mudah. Taqulu, kamu katakan i'taqadta kadza. Kamu katakan i'taqadtu kadza. Aku telah meyakini seperti ini. Aqadtu 'alaihil qalb wad dhamir. Maksudnya aku mengikat di atasnya hati dan juga apa? Perasaan. Dhamir artinya hati juga artinya aslinya. Paham ya? Wa asluhu, halaman berikutnya halaman 6 itu, wa asluhu ma'khudun min iqdil habl idza rabatahu. Aslinya diambil dari kata apa? Barakallahu ikatan tali. Hablu tali artinya. Ikatan tali apabila dia mengikatnya. Jadi kalau tali diikat kan terikat itu kan. Nah, yang namanya akidah itu keyakinan. Keyakinan itu sesuatu yang ada di dalam hati. Biasanya kalau tidak diberi taufik dan hidayah dari Allah Ta'ala, kalau dia meyakini suatu keyakinan sesat, itu sulit untuk dihilangkan, sulit untuk dipindahkan, sulit untuk diubah. Nah, sudah kita lewati berkali-kali ya contoh-contohnya. Bagaimana barakallahu fiik, para ulama mencontohkan. Nah, kita lihat sini. Summa ustu'mila fi aqidatil qalb. Kemudian istilah tadi digunakan untuk keyakinan hati. Jadi i'tiqad arti keyakinan itu sebenarnya itu ada keyakinan. Karena apa?
Panjang lebar itu menjelaskan secara bahasa. Wa illa maknanya keyakinan sudah cukup. Wa tasmini al-jazim awanan, yaitu keyakinan hati dan susunannya yang sangat kuat. Jadi kalau sudah keyakinan hati, dia akan menyusun suatu apa? Perbuatan atau barakallahu fiik, amalan yang sangat kuat karena diiringi dengan keyakinan tadi itu. Al-firqah, apa itu makna firqah? Ai at-taifatu wal jamaah. Masyaallah dijelaskan ini. Firqah itu maknanya taifah kelompok, jamaah juga kelompok. Paham ya? Itu teman sekedar apa? Beda lafaz saja maknanya sama. Namanya sinonim, muradif, persamaan kata. Paham ya? Al-firqatun najiyah dengan at-taifatul mansurah dengan ahlus sunnah wal jamaah sama. Paham ya? Nah, jangan sampai keliru ya. An-najiyah, apa najiyah itu? Yang selamat. An-najiyah yang selamat ai allati salimat minal halak wasyurur fid dunya wal akhirah. Masyaallah, lihat ini. Yaitu yang selamat dari kebinasaan dan kejelekan di dunia dan di akhirat. An-najiyah, kelompok yang selamat, kelompok yang ditolong ahlus sunnati wal jamaah, yang mereka landasannya apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Berkata Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah, dinukilkan oleh Imam Al-Harawi dalam kitab Damul Kalam wa Ahli, apa kata beliau? Man aradan najata fa'alaihi bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang ingin selamat, maka wajib atasnya berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata juga Imam Az-Zuhri rahmatullahi alaihi, disebutkan dalam Muqaddimah Sunan Ad-Darimi, beliau mengatakan at-tamassuku bisunnati najatun. Lihat, at-tamassuku bisunnati najatun fal ilmu yuqbadu qabdan sari'an fa na'sul ilmi sabatud din wad dunya wa fi dhahabil ilmi dhahabu dzalika kullih. Artinya apa? Berpegang teguh dengan as-sunnah itu kunci keselamatan dunia dan akhirat. Di dunia diselamatkan dari syubhat, diselamatkan dari pemikiran-pemikiran sesat, diselamatkan dari kelompok-kelompok sesat karena dia memegang teguh dengan as-sunnah. Di akhirat diselamatkan dari siksaan api neraka wal iyad billah. Mafhum? Naam. Kita lanjutkan lagi. Wa hasrat 'ala sa'adah, dan dia akan mendapatkan sa'adah. Apa sa'adah? Kebahagiaan. Jadi orang yang bahagia, orang yang bagaimana, Mas? Orang yang bahagia itu orang yang berpegang teguh dengan jejaknya para salaf dan meninggalkan pemikiran-pemikiran orang belakangan yang berseberangan dengan syariat. Berkata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaihi, disebutkan dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan fas-sa'idu man tamassaka bima kana alaihi salaf wajtanaba ma ahdatsahu al-khalaf. Fas-sa'idu man tamassaka bima kana alaihi salaf. Perhatikan ya. Maka orang yang bahagia itu orang yang berpegang teguh dengan jejaknya para salaf. Fas-sa'idu man tamassaka bima kana alaihi salaf. Orang yang bahagia itu orang yang berpegang teguh dengan jejaknya dan ajarannya para salaf. Wajtanaba, dan menjauhi ma ahdatsahu al-khalaf. Menjauhi perkara-perkara baru yang dibikin oleh orang belakangan. Karena biasanya orang belakangan itu kalau membangun pendapatnya itu ima istihsanat. Istihsanat itu menganggap bagus. Wah, ini bagus ini, indah ini, zen. Tapi enggak diukur dengan dalil, itu yang bermasalah. Paham ya? Nah, jadi jangan cuma melihat bagusnya amalan, tapi lihat cocok enggak dengan sunnah gitu loh. Paham ya? Antum lihat ahlul bid'ah wad dalal. Mereka-mereka yang memperingati Maulid Nabi, memperingati Isra Mi'raj, menurut mereka bagus enggak menurut mereka? Menurut mereka bagus, mengenang jasa Rasulullah, mengenang lahirnya Rasulullah, tapi enggak diukur dengan dalil. Kalau diukur dengan dalil, ada enggak tuntunannya? Ada enggak sunnahnya? Kalau tidak ada, campakkan itu amalan. Caranya gitu. Tinggalkan amalan tadi. Nah, jadi ingat-ingat ya, yang selamat adalah orang yang berpegang teguh dengan jejaknya para salaf, karena para salaf itu sandarannya akurat, Al-Quran dan As-Sunnah. Fas-sa'idu man tamassaka bima kana alaihi salaf wajtanaba ma ahdatsahu al-khalaf. Dan menjauhi perkara-perkara yang apa? Yang dibikin oleh orang-orang belakangan. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Kita selesaikan di bawah itu, perhatikan. Wa hadzal wasfu ma'khudun min qoulihi alaihi wassalam. Masyaallah, lihat ini hadisnya sebutkan sini. Dan sifat ini diambil dari perkataan
Perkataan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haq. Ini dalam riwayat lain ada lafaz zahirin, artinya sama, cuman ini beda lafaz aja. La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haq mansuratan la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Riwayat Bukhari Muslim. Yang kita hafal lafaznya beda dikit, artinya sama. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum wa la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Artinya senantiasa ada sekelompok dari umatku yang di atas al-haq, mansurah, ditolong. Karena kalau di atas al-haq menegakkan membela agama Allah itu akan ditolong. Tapi kalau menghinakan agama Allah, memperjualbelikan agama Allah, kalau enggak dibayar enggak ngajar. Kalau ngajarkan ilmu harus dibayar dulu. Ngajarkan Al-Qur'an Sunnah tapi apa? Pengennya dapat fulus, dapat dolar, rial Saudi, ringgit Malaysia. Kalau enggak dibayar enggak ngajar, hati-hati, bahaya itu. Paham ya? Memperjualbelikan agama sangat berbahaya sekali. Paham ya? Nah, kenapa demikian barakallahu fiik? Karena Allah Ta'ala janjikan pertolongan bagi orang-orang yang membela dan mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, jika engkau menolong agama Allah maksudnya apa? Mendakwahkan agama Allah, itu agama Islam. Mendakwahkan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang surkum, kata Allah Ta'ala. Niscaya Allah akan menolong kalian, wa yusabbit aqdamakum, dan akan mengokohkan pendirian kalian, telapak kaki kalian. Lihat itu. Sumber pertolongan datang ketika kita membela agama Allah SWT, murni ketika mengajarkan ilmu karena siapa? Karena Allah. Ingat itu ya. Ini nasihat buat anak pribadi dan antum sekalian. Pastikan ketika mengajarkan ilmu itu karena Allah. Lihat itu. Karena Allah. Bukan karena dunia, wala tahta, wala wanita. Ingat-ingat itu. Karena kalau mengajarkan ilmu karena uang, karena harta tidak ada, ilmu nggak jalan. Kalau mengajarkan ilmu karena tahta nggak dapat, ilmu nggak jalan. Kalau mengajarkan ilmu karena wanita tidak dapat, ilmu pun nggak jalan. Tapi kalau mengajarkan ilmu karena Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah biidznillah jalan terus selama nafas masih berhembus. Paham ya? Nah, selama nafas masih berhembus, selama si pendakwah tersebut masih menghembuskan nafasnya, insya Allah biidznillah azza wa jalla akan senantiasa bersuara, akan senantiasa menyampaikan al-haq, menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah. Ingat-ingat, karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena fulus, wala amplop, wala syai', wala gaji, wala pendapatan, bukan. Tapi karena Allah Ta'ala. Ingat, kalau dakwah karena Allah, dunia pasti dapat. Tapi kalau dakwah karena dunia, dia tidak akan pernah puas akhir menjual agamanya. Sudah banteng akidah, banteng manhaj, bela parpol tertentu, nyoblos paslon tertentu, kalah lagi. Iya kan? Sudah kalah kan orang-orang hizbiyun di luar sana itu. Antum perhatikan, kalah enggak mereka? Yang sudah katanya yang paling ringan kejelekannya adalah PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Dicoblos sama hizbiyun di luar sana. Ternyata kalah juga hasilnya. Manhaj dia banteng, akidah dia banteng, ya kan? Akhirnya nyari fatwa sana kemari, bolehnya pemilu. Parpol yang dia pilih, yang paling bagus katanya, yang paling minimal, yang paling sedikit kemungkarannya PKS, partainya orang IM. Tapi kalah atau menang Hizbullah? Kalah juga, 2 periode, atau 2 kali. Nyoblos PKS kalah terus, maksudnya kalah menang itu keliru gitu loh. Paham ya? Nah, Ahlus Sunnah tidak perlu seperti itu. Enggak perlu ikut pesta demokrasi. Paham ya? Karena demokrasi itu asli demokrasi. Demonya orang-orang orang gila. Crazy itu gila. Paham ya? Nah, melestarikan budaya kufar, berhukum kepada hukum selain Al-Quran dan As-Sunnah. Apa termasuk bentuk kesyirikannya? Suara Anda menentukan nasib bangsa katanya. Nasib bangsa tentukan dengan suara, Mas. Coba ingat. Nasib bangsa adil makmur ditentukan dengan suara manusia. Syirik enggak kira-kira? Syirik. Yang menentukan nasib bangsa ya Allah Ta'ala. Tauhid nomor 1. Iya kan? Suara Anda menentukan nasib bangsa. Bisa itu loh. Ada juga lebih parah lagi. Suara manusia dalam masalah pemilu itu adalah Tuhan. Itu parah lagi kalau itu. Paham ya? Suara rakyat adalah Tuhan. Parah itu. Berarti kan syiriknya besar itu. Hati-hati ya. Jangan pernah ikut pesta demokrasi.
Nah, orang berbondong-bondong ke TPS biarin. Nah, sekedar selingan barakallahu fiik bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa tampil unggul di atas al-haq. La yadruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Tidak membahayakan mereka orang yang merendahkan, mengejek, menghina Ahlus Sunnah sampai datang keputusan Allah, maksudnya sampai datang hari kiamat. Riwayat Bukhari dan Muslim. Yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin.